sampai akhirnya gue tanya, bro, lu ngapain majang tuh duit gocengan segede-gede gitu? Gue tanya gitu dong. Penjelasan di suara gue denger ya gini. Itu kakek gue, bro. Wah, jadi kakek ini dong, duit gocengan tuh kakek ini. Nah, waktu di Jakarta juga sering ikut, kalau dulu tuh namanya rapat tertutup, ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, ya tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Kakek gue tuh mata-mata. Wih, spy. Spy. Dan itu tercatat resmi di dokumen negara. Oh serius? Serius. Beliau melatih nih untuk latihan militer. Militernya. Untuk latihan militer gerilyawan. Gitu. Makanya dipenjara sama Belanda. Bahkan beliau itu sebenarnya melarang kita untuk terjun, untuk berpolitik. Anak cucu itu beliau sebenarnya melarang. Pak, ada tamu. Hey, selamat datang di Pak Ada Tamu. Kembali bersama dua host yang paling ganteng di sejagat raya ini. Yoi, si hitam dan si putih. Michael. Yes. Apa nih? Tamu kita kali ini luar biasa. Ini dari luar negeri. Hah? Iya. Luar negeri bagaimana? Mantan Presiden Amerika. Aduh. Lu masih nggak tahu dong? Mantan Presiden Amerika. Jangan Yang pernah jadul di nih. Indonesia. George Bush. Enggak gitu dong, beda-beda. Yang pernah di Indonesia kan pernah George Bush datang ke sini. Bukan cuma datang, dia pernah sekolah di sini dulu. Oh, di yang sekolah menteng itu. Yoi, Barack Obama. Nasi goreng. KW Super. Bro sapi. Mike, Ini coba ceritain ini orang siapa sih sebenarnya? Kok bisa kita hadirkan di sini? jadi gini, dia temen gue. Udah gitu aja. Enggak. Jadi gini, karena kita baru habis melewati bulan November itu sebagai Hari Pahlawan, inget ya? Betul. Ya kan? Itu November tuh dari dulu selalu identik dengan Hari Pahlawan. Betul. Nyama Novemberin lagunya Guns N' Roses. Kebetulan Safir ini, bukan sih, takdirnya dia adalah sebagai cucu salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wih, keren. Nggak ada yang bisa kayak gitu selain cucunya pahlawan. Di mana-mana memang begitu. Iya. Terus. Nah, yang lebih hebatnya lagi, lu nggak akan pernah tahu, ya. Bahkan gue sendiri nggak tahu nih. Gue temenan dia udah lumayan lama nih, kan 2 tahun ya. Gimana sih? Lama tuh 5 tahun, 10 tahun. 5 tahunan, kurang lebih 5 tahunan. Please anggap gitu ya. Ya udah. Iya. Nah, Setuju. sampai akhirnya gue main di rumah dia itu dan gue melihat, ini ngapain duit gocengan di pampang gede-gede gini ya? Oh. Gue nggak ngeh tuh, ya kan maksudnya apa nih? Segitu Mengidolakan. sama duit gocengan. Iya. Kalau cewek sekarang namanya yang biru, kalau nggak merah nih. Iya. Kan? Ini gocengan. Nah, ya kalau kan? misalkan ngefans sama seseorang itu kan ada posternya. Ya, kayak misalkan Jordan ada jersinya. Ya, kan? atau tapi ini nggak misalkan mungkin K-pop gitu, JKT. Nah, Apalagi lah segala macam. BDG Bandung. karena JKT. Iya. Oh, nggak boleh. JOG Jogja. Nah, sampai akhirnya gue tanya, bro, lu ngapain panjang tuh duit gocengan segede-gede gitu? Gue tanya gitu dong. Penjelasan di suara gue denger ya gini. Itu kakek gue, bro. Wah, jadi kakek ini dong, duit gocengan tuh kakek ini. Bentar. Ini makanya di meja gua nih ada duit gocengan. Nah, Jadi kakek lo yang ini. bukan Bukan hari ini. Itu neneknya. Bukan bukan. Mana ini? Nah itu. Oh. Itu namanya adalah Kiai Haji Idam Khalid. Coba kita kasih lihat. Nah, di zoom. Biar para tamu lihat. Ini ternyata Kayak di sinetron, zoom tarik gitu. Gue begini aja. Nah, berarti ini kakek Dari Safir. Coba ceritain, kok lo bisa jadi cucunya? Kan neneknya bunting, punya anak. Heeh. Cewek, bunting, punya anak. Tapi ini beneran. Ya beneran lah, men. Coba ceritain, ini menarik nih, karena kan sehari-hari kita pegang ya kita 5 ribuan gitu kan. Kita dulu pasti nggak ada yang aware dong, maksudnya ini siapa sih gitu kan? Pasti cuma ya karena lu Ya udah. kebiasaan ya udah duit goceng gitu kan. Iya, Sama iya. kayak misalkan dulu duit di gopean tuh ada duit
monyet. Ah. Ada gambar monyet ya kan? Benar. Kenapa monyet sih? Iya benar. Nah, kenapa orang hutan? Itu ada filosofinya. Gitu. Gak usah dibahas ya, gue gak ngerti soal filosofi apa. Bahas itu aja. Iya. Gimana? Coba sedikit cerita nih soal who is Kiai Haji Idham Khalid ini. Nah. Sebelum kita ngomong ke soal bisa ada di Iya, Tuhan. betul. Iya. Oke bro, waktu dan Oke, tempat oke. kita tutup. Jangan dong, ceritain dong. Jadi sejujurnya ya, Iya. sebenarnya gue dulu juga nggak tahu kalau ternyata kakek gue tuh dulu jabat lah gitu ya. Gue juga nggak tahu. Gue dulu lama di Belanda, tahun 86 baru pulang ke Indonesia. Lu naturalisasi? Iya. Jadi dulu sebelum zamannya naturalisasi sekarang, gue Lu udah duluan. Gitu. Oh, Nah, oke. jadi Nora nih waktu gue balik ke Indonesia, Hmm. di sana biasa di rumah kecil kan. Tahu-tahu pulang. Kencengan dikit ngomongnya, Nah. biar pada denger nih. Oh iya. Iya. Jadi begitu gue balik ke Indonesia tahun 86, gue kaget nih. Wih, rumah gue gede nih. Oh gitu. Iya, padahal di Belanda kecil kan, kita tinggal tuh di rumah. Karena lu di Belanda berapa tahun emangnya? Lama, gue dari lahir tahun. Lu lahir di Belanda, Oh, lahir bro? di Belanda. Iya, gue lahir tahun. Wah, jadi bukan nih. Wah, Oke. Tua deh. Iya, kalau tua jelas. Ketemu sama Prime Minister lah dong. Enggak, Dulu belum, zamannya belum, zamannya Van belum, Basten, Van Basten, Ruud Makanan. Gullit, Urut Gulit. Ruud Gullit. Frank Rijkaard. Frank Rijkaard, Van Rijkaard, Ronald betul. Koeman. Betul. Oh, oke. Terus. Oh, berarti lu lahir di Belanda nih ya? Gue lahir di Belanda. Oke. Kebetulan bokap nyokap di sana. Begitu balik tahun 86, gue kaget nih. Pertama, kena shock culture dulu kan nih. Indonesia begini amat gitu kan. Panas. Begini. Pertama panas nih. But you realize you are Indonesian Iya. citizen? Iya, iya. Orang Belanda, bahasa Inggris Iya, iya. dong. ya Waktu kan? itu kan umur gue paling baru 9 tahun gitu ya. Begitu pulang ke sini, gue dijemput tuh sama kakek gue dulu di Halim. Saudara di Halim tuh dijemput. Gue pulang, wah rumah gede besok paginya tuh ya. Beliau nih jemput. Rumah. Berarti ini yang Yang Jemputnya beliau nih. Iya, Beliau? yang jemput Oh, gue. oke. Terus. Nah, umuran segitu gue belum sadar Hmm. kalau sebenarnya kakek gue tuh pejabat. Siapa sih paling kakek Iya, biasa iya, gitu tahu, kan, kakek paling biasa lah. biasa-biasa aja. Kakek laki. Oh, gitu. grandfather. Terus? Jadi lama-lama gue makin gede. Kita ada sekolahan di samping rumah ya. Gue sekolah di situ. Oh, lu udah Lihat. balik ke Indonesia, maksudnya di sekolah di Indonesia? Selamanya, Enggak, for good. stay for good ya. Gue langsung Oke. stay for good di Hmm. sini. Ya, gue baru tuh mulai tahu gitu kan, kok kakek gue dihormatin banget gitu kan di lingkungan kita. Baru tuh tahu, oh ternyata beliau ini dulu ya pejabat di era Orde Baru, di era Orde Lama, dan juga salah satu pejuang kemerdekaan. Itu di umur lu berapa tuh, Bro? Ya gue SMP lah baru ngerti ya. SMP itu baru. Soalnya kan gini, lu kan lebih tua dari gue ya, jadi kita sebenarnya Beda bulan doang lu kita berdua. sebenarnya gitu ya. Maksudnya SMP itu kan masih main lah ya. sih. Nah, terus sampai akhirnya istilahnya apa ya? Kan jarang banget tuh umuran segitu realize kalau dia tuh bukan realize, maksudnya dia sadar kalau bukan sadar, maksudnya apa sih? Dia Ribet nih. Realize dia sadar. Gue ulang-ulang gitu doang, bahasa Inggris dari Engah. Dia engah. Bukan, maksud gue ada yang akhirnya mempelajari silsilah keluarganya, maksud gue itu. Kan nggak semua ya, maksud gue kan Iya. ya udah kita cuma sebatas ini kakek gue, nih nenek gue udah. Tapi kan lu akhirnya sampai berpikir, kok dia dihormatin banget, kan nggak semua anak begitu, maksud gue. Iya. Nah, apalagi gue ya, karena gue kan nggak Ya besar. karena lu yang Karena gue dari- dia, dari- bukan gue ya. Nah, gue kan sepupuan banyak lah, Mhm. gitu. Yang tinggal serumah sama kakek gue juga Mhm. banyak, kan kita satu keluarga di daerah Iya, itu ya. iya. Gue baru pulang, gue nggak tahu sama sekali. Hmm. Mungkin sepupu-sepupu gue yang emang udah dari lahir di Udah situ, tahu duluan. di Cipete udah tahu. Oke. Karena emang ya, banyak pejabat yang datang. Bahkan beliau udah nggak menjabat juga masih banyak tokoh yang datang. Dari situ kan gue ngeliat, oh iya ya ternyata emang banyak banget emang tokoh Tapi yang masih bokap nyokap nggak pernah cerita atau apa gitu? nggak pernah. Ya bukannya nggak pernah sih, gue masih kecil. Oh, oke. Masih kecil, Nggak masih pernah. SD, nggak Iya, Kan iya. terlalu lu ngerti. sampai di Indonesia balik tuh umur 9. Iya. 9, 10, 11, 12 itu nggak pernah cerita bahwa kakekmu tuh dulu begini. Nggak pernah. Nggak pernah ada Dirahasiain emang. Bukan. Bukan gimana ya? Gimana sih? Gua nggak tahu konsepnya nih. Kan bisa gitu kan orang tuh suka
kakek kamu tuh ya, wah pejabat, Iya, pembesar, soalnya orang tua bintang zaman dulu kan film gitu ya, maksudnya membangga-banggakan gitu kan. masih yang apa silsilah banget Iya. orang tua zaman dulu nih gitu maksud gua. Orang tua lu enggak gitu. Apa lu bukan anak orang tua lu jangan-jangan? Anak orang tua gue. Emang kayaknya culture di keluarga, mungkin bokap nyokap gue emang begitu. Dalam artian, gue itu tahu justru dari orang-orang lain, dari guru-guru gitu ya, dari teman-teman yang udah senior, dari sepupu-sepupu. Terus kalau lihat di rumah misalnya ada foto-foto gitu ya, lukisan, ada kakek gue pakai baju lengkap dengan medali-medali segala macam, baru kan gue mulai ngeh. Karena kan culture-nya sama di Belanda gue agak beda nih ya. Beda ya. Begitu iya, balik iya, tuh iya. gue nggak ngerti Indonesia. Enggak tersentuh sama itulah ya pokoknya selama lo di Belanda ya. Nah, tapi pelan-pelan ya gue mulai paham. Tapi di sisi yang lain, memang kakek gue bukan tipikal orang yang high profile. Oh. Dia low profile lah tipenya. Itu sesuai dengan karakter beliau sebagai seorang pendidik. Oke. Pendidik tuh maksudnya gini, memang dia dari mudanya itu mengajar sekolahan atau bagaimana sih? Iya, jadi latar belakangnya beliau justru ke kancah nasional ya, perjuangan kemerdekaan itu berawalnya dari pendidikan. Jadi kayak Ki Hajar Dewantoro ya jatuhnya? Sama Bukan, ya? beda lah, beda level. Ki Hajar Dewantoro memang fokusnya kan beliau pendidikan. iya. Nah, kalau Pak Idham ini, beliau itu memang disekolahkan ke pesantren. Dulu itu kalau di Kalimantan lebih banyak pesantren, sekolah agama. Karena kan bukan bangsawan ya, orang masyarakat biasa lah, tinggal di dusun, di gunung lah. Tinggal di gunung. Lu bayangin ya, sekitar tahun 1920, 1930, lahirnya tuh di daerah tambang. Yang paling tuh penduduknya ada sekitar mungkin 1.000 orang, dusun kecil banget. Terpencil banget lah Terpencil banget. Di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, bapaknya itu seorang yang punya pengaruh profesi yang banyak. Jadi dia bisa jadi pedagang, pendidik, kemudian penghulu gitu ya. Nah, dia mau tuh freelancer ya? Banyak. Pokoknya Zaman dulu udah freelancer loh. Bukan maksudnya kan karena gini, karena di mungkin daerah terpencil kan belum banyak orang yang ibaratnya kayak di ibaratnya kalau kayak kepala adat gitu kan itu bisa semua tuh. Karena dipercaya sama warganya atau masyarakatnya gitu kan begitu dulu ya maksud gue. Betul ya? Hebat gue, pintar gue. Sebenarnya gue kalau gue biasa cerita tentang kakek gue di Bank Indonesia gitu ya. Biasanya gue jadi narasumber. Itu gue selalu cerita dari awal kenapa pendidikan itu penting gitu. Karena emang kebanyakan kalau kita lihat tokoh-tokoh zaman dulu kebanyakan berawalnya kan dari pendidikan. Iya benar. Nah, beliau itu di pesantren, kemudian dikirim ke Gontor gitu ya. Sebelumnya di Rasidiyah Halidiyah, pesantren Kalimantan, kemudian ke Gontor. Nah, di Gontor inilah beliau itu termasuk salah satu angkatan pertama yang belajar langsung dari 3 serangkai. Di kiai-kiai pendiri Gontor. Iya. Tri Musketirs. Nah, beliau adalah salah satu, dia lulusan terbaik lah waktu itu. Nah, sehingga singkat cerita nih, karena kecerdasannya ini dikirim nih untuk ke Jakarta untuk belajar bahasa Jepang. Setelah Belanda kan masuk penjajahan Jepang nih. Iya benar. Untuk belajar bahasa Jepang. Nah, belajar bahasa Jepang, kemudian sambil di sana tuh di Jakarta jadi tentara pelajar juga. Kan dulu zamannya peta gitu ya. Iya. Tentara pelajar dan juga kursus bahasa Jepang. Selama 1 tahun harus lulus 3 tingkatan dan beliau jadi lulusan terbaik saat itu. Nah, keren tuh. Karena kesempatan itu, karena prestasinya itu, dia dipercaya sama pihak Jepang untuk jadi translator dan juru bicara pada saat pemerintah Jepang dengan perwakilan Indonesia, khusus yang agama, karena kakek gue pesantren ya, bisa bahasa Arab gitu ya. Perlu ada translator nih, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu ya. Nah, itu kakek gue yang dipercaya sama sebagai translatornya pemerintah setiap Jepang. ada mediasi atau apa segala macam, ada kongres atau segala macam dengan Jepang atau Indonesia, itu pasti kakek lu tuh. Kakek gue ketemulah dengan pejuang-pejuang Indonesia dari pihak pesantren. Salah satunya adalah
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh. Itu beliau kan pendiri NU ya. Iya. Kakeknya Gus Dur. Newcastle United nih. Bukan, Nahdlatul Ulama. Iya. Newcastle United. Asalnya tuh dari situ tuh ketemu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim anaknya. Iya. Karena mereka senang melihat kemampuan kakek gue, akhirnya dirangkul. Oke. Di-guide lah, Di-guide. jadi member baru, jadi anggota geng juga. Iya, Oh, gitu. saya lagi Ceritanya gitu. motor, gue ambil Benar. motor. Ceritanya begitu. Iya. Nah, waktu di Jakarta juga sering ikut. Kalau dulu tuh namanya rapat tertutup, ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, ya tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain. Nah, itu beliau udah mulai aktif di perjuangan kemerdekaan skala nasional saat itu. Tapi jalurnya pendidikan. Jalurnya pendidikan karena dikirim ke Dari Jakarta Gontor dikirim ke Jakarta khusus untuk itu. karena belajar. bahasa asingnya jago. Iya. Jadi dia nggak angkat senjata ya, dia angkat buku ya. Nah, angkat senjatanya itu gini. Beliau itu kan kalau di Kalimantan udah dianggap sebagai tuan guru. Tuan Oh, guru. Tuan oke, guru. iya. Dia kayak kiai lah. Oh, ya. Guru besar. Guru besar. Master. Nah, beliau itu berbagi peran sama sahabatnya pahlawan nasional juga namanya Hasan Basri. Hasan Hasan Basri itu dia sebenarnya adalah murid waktu di Gontor, tetapi teman seperjuangan di Kalimantan Selatan. Nah, Oke. Hasan Basri itu benar-benar yang bergerilya angkat senjata. Hmm. Kakek gue tuh mata-mata. Spy. Spy. Dan itu Keren. tercatat resmi di dokumen negara. Oh serius? Serius, itu tercatat resmi di dokumen negara, makanya beliau tercatat sebagai Pahlawan nasional. TNI Angkatan Laut dulu ya, TNI AL, tapi akhirnya berubah jadi TNI Angkatan Darat. Gitu. untuk Gimana? Kalimantan Selatan. TNI Angkatan Laut awalnya. Awalnya TNI AL. Oke, AL. Terus Kemudian dirubah namanya jadi TNI AD. AD. Gitu. AL-nya kemana? Nah itu gua nggak ngerti. Oh, oke. Gitu. Gue cuma ngikutin runutannya aja di sejarah. Iya. Ini Nah. menarik. Terus. Jadi kemerdekaan Kalimantan itu tidak lepas dari perjuangan angkatan mereka gitu ya, kerjasama antar mereka melawan Belanda di sana. Gitu. Ada yang gerilya, angkat senjata, ada yang politik, dan ada yang misalnya mereka melalui pendidikan. Karena kan melalui pendidikan gampang ya, lebih mudah koordinasinya. Iya. Nah, kakek gue boleh dibilang terlibat di semuanya. Beliau itu berbasis pengalaman dia latihan di tentara pelajar. Nah, beliau melatih nih untuk latihan militer. Militernya. Untuk latihan militer gerilyawan. Gitu. Makanya dipenjara sama Belanda begitu Belanda. Oh, balik. jadi seolah-olah dia memang sengaja di penjara supaya dia bisa mengambil ilmu kemiliterannya. Oh, bukan. 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 Salah nih gue nih. Bukan. Jadi gini, pada akhirnya beliau dipenjara sama Belanda. Ah. Karena semua tokoh di Indonesia Emang itu real ketangkep nih ya? emang real ditangkap. Ditangkapin Bung Karno, Bung Hatta, semua itu ya, Sultan Syahrir. Termasuk yang di Kalimantan, semua ditangkepin. Nah, tokoh besarnya di Kalimantan ya termasuk salah satunya Pak Idam Halid. Gitu. Beliau juga ditangkap. Karena memang terbukti nih dari dokumen-dokumen yang ada, beliau melatih pemberontakan dan memang aktif di berbagai macam pergerakan lah. Cukup gitu. mengganggu. Sangat Jepang ini ya. Belanda sebenarnya. Belanda ini ya. Ya, gitu. Yeah. Itu Belanda balik lagi ya? Belanda balik lagi. Belanda balik lagi. Setelah Jepang dibom kan. Nah, Hiroshima Nagasaki dibom. Gitu. Jepang balik ke sini. Belanda balik ke sini. Terus kan Indonesia merdeka tuh 45, Indonesia merdeka. 17 Agustus. Ya. Nah tadi soal apa Kalimantan Selatan merdeka tuh maksudnya kenapa nggak ngikut sama yang lain gitu 17 Agustus? Dulu itu Kalimantan belum menjadi bagian dari NKRI. Republik Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Wah sejarah gue jelek. Jadi banyak tuh negara-negara federasi itu. Itu kalau Makanya sampai jadi RIS ya? ya, awalnya itu Apa Republik Indonesia Serikat. Republik Iya. Indonesia Serikat. Tahun 50-an ya kalau nggak Tuh, salah ya? pelajaran 50. kalian. Nggak ngerti kan kalian kan? Gitu. MIPA tuh apa? MIPA. MIPA, matematika IPA. Oh, iya. Sama, saya juga anak FIS, tenang aja. Gue kan kalau gue maaf. Maaf ya. Terus. Nah, Kalimantan itu dulu sebenarnya ditawarin merdeka nih sama Belanda. Dikasih sebagai hadiah. Indonesia kita juga kan. Iya. Republik kan juga ditawarin kemerdekaan. Iya, betul. Tapi kenyataannya kan nggak Nggak kejadian. mau. Nah, kalau di Kalimantan itu ada dua kubu. Yang satu memihak kepada Republik Indonesia. Satu memihak kepada Belanda. Kurang lebih gitu ya. Oke, Gitu. ya. Nah,
perang politik gitu ya, perebutan anggota untuk DPRD-nya sana lah. Ya, saling membesarkan ini masing-masing lah ya. Nah, itu Kubunya. langkah Ya, pertama memenangkan pertempuran kemerdekaan ini, peperangan kemerdekaan ini adalah melalui jalur politik. Nah, angkatan pejuang kita, termasuk Pak Idham, itu berhasil memenangkan pemilu lah ya, pemilu DPRD di sana pada saat itu ya. Dulu disebutnya Dewan Banjar. Itu dengan hanya selisih 2 suara. Jadi misalnya nih ya, ada misalnya untuk Republik itu yang dapat suara, yang jadi kursi itu 40. Nah, yang 42. Yang federasi itu cuma 38. 38. Nah, kalau misalnya seri itu 39 sama 39, Sweet. wah itu berat kan? Saya mau jawab. Nah, Nah, dia ngomong sweet mau lata. Tapi ngomong sweet juga. Kita kan gitu kalau main ya. Ya. Seru nih. Udah sweetnya udah cepet gitu. Di Jepang lagi. Sweet cepet. Ya gimana tuh? Kalau misalkan seri gimana jadinya lu? Tos-tosan nanti. itu kalau seri dramanya pasti manjang. Oh, oke. Dramanya manjang. Oke. Gitu. Nah, karena kemenangan di daerah Banjar itu, akhirnya kan yang maju ke pusat saat itu berat loh, banyak dibikin drama lah sama Belanda ya waktu itu. Tapi karena kelihayan para politisi kita saat itu dan Kalsel itu dulu konsultasinya sama Bung Hatta. Gitu. Nah, Bung Hatta itu dulu banyak yang ngasih strategi-strategi sehingga bisa menangkan pertempuran politik di sana. Gitu. Akhirnya pihak pejuang kita itu berhasil masuk RIS tadi. Republik Indonesia Serikat tadi. Saat itu ya. Baru tuh kemudian begitu udah tahun 1950 tuh kan, baru kemudian daerah-daerah memutuskan untuk bergabung ke Di NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kita ini yang masih muda, sebenarnya NKRI paham nggak sih? Gitu kan, sejarahnya seperti apa? NKRI gitu, NKRI harga mati, ngerti nggak sih sebenarnya sejarahnya? Itu tuh. Gitu. NKRI itu kan dulu Indonesia tuh terpecah-pecah. Cuma sekarang jadi satu. Nah, itu yang berusaha kita pertahankan sampai sekarang karena ada pengorbanan nih dari darahnya para pahlawan kita dulu. Para pejuang kita dulu. Nah, kira-kira gitu, Bro. Nah, tuh para tamu yang muda-muda, Gen Z, Gen Alpha, Beta yang belum lahir ya, yang mau lahir. Beta, kakak. Soalnya gue orang timur jadi ke bawah tuh ya. Jadi lo harus tahu sejarah juga kenapa sih sekarang banyak banget disebutin NKRI harga mati, ya kan? Karena lo mau tawar-menawar di Tanah Abang. Iya. Dia NKRI harga mati. Gitu. Jadi ini sejarah yang disampaikan oleh Safir ini melalui dari si almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Ini sejarah nih. Kita juga akhirnya jadi belajar nih. Ilmu nih. Nah, apa namanya ketika lo tuh tahu kalau kakek lo itu pahlawan nasional itu kapan? Oh, Tadi bukan kalau lo tahu gitu, tapi lebih kapan dilantiknya sebagai pahlawan nasional kali maksud lo? Diangkatnya, oke. Iya, diangkatnya. Kalau tadi kan lo taunya. Oh iya. Jadi taunya serah dia mau tahu kapan. Almarhum meninggal tahun 2010. 2010. Terus penetapan jadi pahlawan nasional 2011. 2011. Tahun kemudian. Berarti sebelumnya 2010 itu keluarga lu pun juga tahu bahwa ini kakek gue orang besar nih gitu. Ya tahu sih, Ya, udah gede tahu. kan. Iya. Kan Gini gue cerita nih. Siapa cucunya sih? Ini cucunya, bukan lu. Gimana sih? Nggak kan gini ya, kan gua mau merelevansikan dengan kondisi sekarang. Kadang-kadang kan orang saya paham maksud dia Bapak. kan, wah kakek gua orang gede, orang terkenal, wah bapak gua siapa gitu kan. Zaman dulu kan begitu, zaman dulu tuh. Ya ada beberapa gitu zaman kan. dulu kan kalau misalkan bapak kita atau leluhur kita ada yang petinggi tuh kayak petang-petang gitu kan. Wow. Apa lo? Kita ngalamin lah ya maksudnya gitu, angkatan kita gitu kan. Tapi di keluarga lu nggak ada yang begitu ya? Gimana tuh? Ada nggak yang begitu? Gua Dengan nama besarnya gimana ya? beliau. Yang pasti kan waktu tahun 86 gue balik, kakek gue itu boleh dibilang ya pelan-pelan udah mulai turun lah. Ya, oke. Dia masa jayanya kan dari Orde Lama. Kan emang dari itu udah orde baru tuh, ya kan? Orde Baru juga masih menjabat, masih dipercaya lah. Masih percaya. Masih dipercaya.
Tapi alhamdulillah beliau itu boleh dibilang pensiunnya atau turun dari perpanggung politik itu lumayan cepat lah. Jadi beliau itu sempat menikmati masa pensiun gitu ya, dalam artian kita tahu nih bahwa kakek gue tuh dulu ketua NU, mantan ketua NU. Kita tahu beliau pejabat. Nah, beliau itu lebih kental ke ininya, ke kiainya, gitu, ke ulamanya, agamanya. Nah, itu yang gue lihat. Karena iya, pada saat gue mulai besar, yang gue lihat kakek gue ada di sekolah, ada di rumah. Gitu. Bukan dari sisi politiknya. Bukan dari sisi politiknya. Ngajar ngaji Gitu. juga nggak anak-anak datang ke rumah gitu? Kan tadi Di dia masjid. kantor. Di masjid. Dulunya. Ya, di rumahnya. Ya. Masih ya? Masih ngajar di masjid. Jadi tiap ada terschedule lah jadwalnya. Jadi kita undang orang, undang murid-murid. Nah, beliau tuh biasanya ngajar. Tuh ada ya kitab. Nah, beliau tuh sempat gini nggak sih, bro? Ibaratnya meninggalkan legacy sebuah sekolahan kah, atau misal kayak pesantren juga kah, yang jadi legasinya dia yang harus diwariskan ke keluarganya gitu? Ada nggak sih, bro? Legacy ya, kalau bilang diwariskan, bukan diwariskan karena kan kita pendidikan tuh wakaf. Gitu. Tapi wakaf. Memang manajemennya kita yang handle ya, kita manage juga. Ada pertama di Cipete. Ya lu udah pernah kan? Darul Ma'arif. Ya. Lu tau Darul Ma'arif tau nggak? Nggak tahu gue. Darul Ma'arif. DM45. 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 Iya. Sudah tahu juga ada masih nggak tahu. Skip. Cipete. Jaksel, iya. Jadul sih. Iya. Iya, Darul Ma'arif gue tahu Darul Ma'arif. Itu salah satunya tuh ya. Salah satunya. Kemudian di Cisarua Bogor, namanya Darul Quran Idam Khalid. Nah, sekarang beliau dimakamkan di sana. Memang wasiatnya dulu meninggal minta dimakamkan di Darul Quran. Oh, yang depan-depannya ada Darul tuh punya bukan semua. Bukan semua Darul ya? Bukan semua Darul. Kalau dulu tuh yang memberikan nama Darul untuk sekolahnya biasanya memang orang NU. Oh, rata-rata ya. Kebanyakan dulu ya zamannya itu ya. Sama kayak di pondok anak gue itu juga di Inian Gontor juga soalnya tuh. Darul juga? Darul. Darul Mutakin. Nah, ya Darul Mutakin. Ya kan? Biasanya ya. Ya. Kalau nggak salah. Jadi emang pendidikan. Emang dari dulu ya berkecimpungnya emang di pesantren. Perjuangan pun kebanyakan di pesantren. Memang dari sisi pendidikan dan juga agama lah ya. Ibaratnya itu yang terkenal dari Bapak Kiai Haji Idam Khalid ini ya. Jadi yang pertama itu pesantren Rasidiyah Khalidiyah benar-benar dari nol banget. Itu di Kalsel tuh, bro? Itu di Kalsel di Amuntai. Dia sekolah di sana pertama kali. Kemudian ke Gontor. Dari Gontor balik lagi ke sana. Beliau itu yang bantu mengembangkan. Jadi di manage benar-benar karena setelah penjajahan Jepang itu kan banyak yang berhenti sekolah. Nah, itu dia bangun sampai sekarang umurnya itu usia pesantren mungkin sekitar 103 atau 104 tahun. Jadi udah di atas 100 tahun. Bintangnya apa, bro? Itu lulusan sana ya. Lulusan sana itu dapat langsung ibaratnya visa ke Al-Azhar Kairo. Karena kemampuan bahasa Arabnya. Ya ada jalur khusus lah karena kemampuannya gitu ya. Tapi emang cuma ke Al-Azhar Kairo doang? Apa yang ada negara muslim lainnya? Gue nggak tahu, tapi kan yang paling populer itu Al-Azhar Kairo sih, ya benar-benar. Kalau enggak Al-Azhar Pejaten, Al-Azhar Pusat, Alpus. Sama-sama Al-Azhar. Alpus kocok itu alpukat. Jadi emang pendidikan. Jadi gue lebih mengenal beliau itu sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, dan culture-nya memang diturunin ke keluarga gitu ya memang dari sisi itu gitu loh. Bukan sisi politisi. Bahkan beliau itu sebenarnya melarang kita untuk berpolitik anak cucu itu beliau sebenarnya melarang. Tapi kan pada saat dia di NU itu juga dia berpolitik kan? Iya. Justru karena dia pengalaman dia itulah, makanya dia melarang untuk terjun ke politik. Dan mau terjun ke jurang. Terjun kolam berenang. Dulu gue mikir ya, masih kecil ya. Kan dilarang, masih kecil sih SMP gitu ya. Pokoknya anak cucu nggak ada yang boleh berpolitik, nggak ada yang boleh bisnis. Terus ngapain? Gitu. Ternyata maksudnya bisnis proyek pemerintah ya. Ternyata kita tahu ya. Iya. Ada poinnya nih, bro. Jangan dorong-dorong, bro. Miring nih. Berarti nggak ada satupun keluarga, anak, cucu segala macam sampai sekarang tuh nggak ada yang berpolitik atau dapat program proyek pemerintah gitu ya? Nah, kalau proyek pemerintah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Tapi poligami ada ya? Ya.
Pegang. Ada di politiknya. Nah, Emang bener nggak bilang gitu? om gue, Hah? setelah kakek gue tuh mulai sakit, itu diminta. Dulu sama waktu itu ketua, dulu kan kakek gue di partai ya, minta sama ketuanya saat itu untuk mencalonkan diri. Gitu. Nah, beliau berpolitik lah, sempat menjadi anggota dewan, sempat menjadi bupati, tapi setelah itu gue lihat nih lebih ke om gue tuh lebih ke sufi juga gitu. Agama lagi jadinya. Iya, Sufi lebih. agama kan ya? Bukan ya? Ya bukan orang yang terlalu mikirin apa ya duniawi gitu. Oh iya. Nah, jadi akhirnya ya sekarang ini sih sudah nggak jadi politisi lagi. Oke. Tapi gue paham gitu kalau di keluarga gue itu karakternya nurun lah dari kakek gue, dan bisa gue bilang ya kakek gue itu ada di politik sebenarnya karena perjuangan kemerdekaan, bukan karena ada ambisi pribadi gitu ya. Tapi karena zaman dulu itu kan rata-rata begitu. Yang ke politik itu kan memang pejuang gitu loh. Iya benar. Pejuang kemerdekaan. Ya kayak zaman dahlan, macam-macam ya. itu ya. Jadi ambisinya memang untuk kemerdekaan, bukan ambisi pribadi, mau Bukan. apa, kekuasaan. Nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Kencang. Kalau dulu kan ada prestasi lah, ada Iya. Kalau achievement. sekarang kan ada yang independen juga. Ya nggak jelas, nggak menang juga. Ya kan? Apain ngomong duit? Namanya usaha ikhtiar, Oh, iya, ikhtiar boleh. Tapi nggak sadar diri terus. Terus proses jadi begini nih. Oke. Kenapa cuman goceng? Kenapa nggak 20.000, ceban 10.000? Karena Terus kan gue yang jawab nih, boleh nggak? siapa sih cucunya? apa? Karena duit gocengan tuh lebih bermasyarakat, tidak ya di mana-mana. Hampir semua orang megang duit gocengan. Betul. Bener nggak? Ya, Kurang lebih kayak gitu lah ya. pertama emang nggak boleh milih. Oh nggak boleh. Nggak boleh milih. Golput. Kok golput sih? Kan nggak boleh milih. Nggak boleh milih dan tidak mengurangi value. Gitu loh. Maksudnya walaupun misalnya ada yang di 100.000 maupun yang 5.000 atau 2.000, tetap sama penghormatannya. Oh iya. Tapi kalau di keluarga kita malah seneng. Beliau itu ditempatkan di 5.000-an. 5.000. Kenapa? Karena sesuai dengan karakternya beliau merakyat. Nah, Yang tadi apa itu kata ya. gue bilang tadi. Jadi uang 5.000 ini lebih banyak dipegang sama rakyat kebanyakan, Ya. rakyat kecil juga, Betul, dibanding betul. rakyat kecil megang uang 20.000, Ya. 100.000, 50.000. Karena biarpun sekarang orang pada pakai QRIS, pada pakai e-wallet, tetap masyarakat punya gocengan. Yoi benar. Lo beli apa coba? Es teh Solo paling yang jumbo goceng. Gue dulu Balik. juga kaget loh. Bisa ya ternyata ya masuk mata uang gitu. Nggak pernah iya, iya. mimpi, kebayang, apalagi Iya. kepengen gitu. Nggak pernah kepikiran sama sekali. Dan akhirnya gue belajar sejarahnya itu ya jujur aja ya. Ya memang setelah jadi mata uang pahlawan nasional, ya mungkin keluarga semua juga gitu ya. Sebenarnya sejarahnya gimana sih? Akhirnya lo ngulik tuh yang Iya, ngulik tuh. ngulik. Karena emang gue tahu gue Safir tuh emang tipikalnya emang ngulik. Jadi Iya. kalau misalkan ada apa-apa kayak gue sering diskus sama dia gitu. Jadi kalau misalkan gue ada apa, kalau tuh dia orang yang ngulik. Ngulik. Itu ngilik. Makanya lu sekarang sering bicara di BI khususnya soal sejarahnya. Iya, jadi almarhum. di Bank Indonesia itu ada program namanya Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, CBP Rupiah. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Tuh catat. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Iya. CBPR. CPI. Ini program untuk meningkatkan pengetahuan, tentunya kecintaan, khususnya untuk generasi muda nih, gitu ya, supaya paham, supaya cinta sama rupiah dan ngerti nih ada apa sih di balik rupiah ini. Dulu kita waktu zaman masih dijajah kan uang kita belum rupiah. Oh iya, benar. benar. Ini kan simbol kedaulatan kita juga kan. Betul. Iya. Nah, gue sering bicara pada saat misalnya training nih untuk karyawan-karyawan dari seluruh Bank Indonesia, itu untuk integritas, gitu ya, untuk leadership. Ya, kita cerita sejarahnya aja. Iya. Sejarahnya. Nah bro, tuh, gue lupa nih. Gimana? Apa? Usia nggak bisa bohong. Aduh. Pikun ya. Iya, bukan. Nggak maksud gue, kenapa dari sekian banyak cucunya beliau, gitu ya, keturunannya beliau, kenapa lu nih yang sekarang menjadi ibaratnya Spokesperson. ya, spokespersonnya, Mr. Spook. Oh, misalnya yang di Bank Indonesia gitu Star ya. Trek, kita Spoke. Sebenarnya nggak dipilih secara
apa ya? Aklamasi. Enggak gitu. Harus Safir. Enggak. Ya gue juga di sini mewakili keluarga besar gue. Gue nggak ngerasa sebagai seseorang yang sebagai spokesperson. Nah, Enggak. iya. Intinya Karena gue tau saudara-saudara. juga dia orangnya low profile banget ya. Intinya saudara-saudara gue sama aja lah. Kalau misalnya dilihat dari kemampuan gitu ya sama lah. Cuma memang saat itu malam-malam tuh tante gue hubungin gue gitu. Dia nanya, bisa nggak nih wakilin untuk isi training materi jadi narasumber di Bank Indonesia. Oh berarti dapat info dulu tante lu nih. Tante ya? gue. Tentang gue. ini ya. Iya. Gitu. Ya gue bilang kalau emang nggak ada yang bisa, gitu ya gue mau, gue bersedia, gitu. Ya udah, karena nggak ada yang waktu itu nggak ada yang bisa, ya kesempatan itu ya gue ambil. Makanya kesannya Safir jadi tadi spokesperson kan. Kalau tantunya kan tadi contact person. Tadi menghubungi Safir lewat tantenya. CP. Jadi Instagram tuh CP siapa gitu. Tanteku. Berarti dari situlah akhirnya lu sekarang banyak dipercaya orang-orang untuk menjelaskan tentang si kebanggaan tentang rupiah ini gitu ya salah satunya. Ya tergantung, nggak selalu mesti gue. Ini kan kita mewakili pahlawan nasional. Iya. Kebetulan ini kakek lo, kebetulan ya. Ganti-gantian nih siapa yang bisa gitu ya. Misalnya ada yang dari kadang-kadang di Kalimantan keturunan dari Pangeran Antasari. Misalnya. Oh Antasari itu Kalimantan? Iya, Kalsel. Gitu. Atau kalau yang di daerah lainnya ganti-gantian aja. Gitu. Kalau yang Antasari Cipete. Iya, dekat ya. Lurusan Prapanca. Tapi emang ya kalau misalkan menjelaskan sesuatu yang apalagi relate banget gitu kan. Ini kan artinya kan deket banget gitu ya. Safir, orang tua Safir, langsung beliau gitu kan. Bukan keturunannya keberapa gitu kan. Generasi ketiga ya jatuhnya. Kedua jatuhnya kalau gitu kedua ya. Iya, gue kebetulan cucu awal, cucu yang udah tua juga nih ya. Cucu nomor 5 lah. Cucu nomor 5. Cucu nomor 5. Dari kecil gue udah kenal beliau, kemudian pulang ke Indonesia. Ya dulu waktu gue di Belanda, ya kakek gue sama nenek gue sering lah mampir ke sana kan. Sana atau gue liburan ke Indonesia. Just liburan, just vacation ya. Nah pas balik ke Indonesia, emang gue tinggal sama kakek nenek gue, sama beliau nih di Cipete. Di si Darul Ma'arif ini nih? Iya. Yang sekarang jadi Darul Ma'arif nih? Iya, memang dari dulu ada Darul Ma'arif. Oh iya. Nah yang rumah sebelahnya itu ya? Sebelahnya. Yang kita parkir? Iya. Oke. Lo nggak tahu? Iya. Ntar gue kulik. Terus? Ya jadi gue cukup ya rasakan experience ya. Tinggal sama kakek gue. Ngelihat kesehariannya seperti apa. Gitu. Ya sempat dulu kalau misalnya tiap maghrib, gue sholat maghrib jemaah sama kakek nenek gue, sama sepupu-sepupu gue. Enak tuh masih ngerasain gitu. Karena gue nggak ngalamin kakek nenek gue yang direct ya, dari ke nyokap tuh nggak ngalamin. Kalau dari bokap masih ngalamin. Kalau dari nyokap nggak tuh, nggak ketemu lah istilahnya gitu, nggak ketemu. Pesan apa yang paling lo inget dari almarhum? Yang selalu hampir tiap hari ya. Selain nggak cuma lu ke semua cucu-cucunya lah gitu. Iya, kayak gitu. Yang maksudnya yang selain jangan tinggalkan sholat atau ngaji apa misalkan dalam kehidupan gitu. Jangan berpolitik. Selain itu apa? Sebenarnya kalau dulu yang kita nangkep ya, beliau itu bukan tipikal orang yang sering ngobrol sama kita yang serius. Kita kan cucu ya, jauh ya. Tapi kalau baca dari buku-bukunya, yang paling penting tentunya beliau itu memfokuskan pendidikan. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Ya. Karena pendidikan itu adalah pintu menuju dunia. Iya. Pendidikan itu nomor 1. Terus kedua, jangan sombong. Ya betul. Dalam artian jangan karena kita siapa, anak tokoh, cucu tokoh, jadi jumawa lah gitu kan. Iya, kemudian kita either menjadi sombong atau memanfaatkan. Iya, betul. Gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Kita itu semua sama dan kita harus berprestasi lah, punya prestasi kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan nama besar orang tua atau leluhur kita. Iya. Itu ya selain tentunya bertakwa dari sisi agama, karena kakek gue kan kiai. Iya. Itu salah satu insight yang diberikan oleh beliau tuh ya kepada cucu-cucunya tuh ya. Iya. Gambarannya tuh ya. Itu dari sisi melalui bukunya. Dari sisi kehidupan. Nah bro, kalau boleh tahu nih, beliau tuh udah bikin berapa buku bro? Beliau itu sebenarnya tidak terlalu aktif dalam menulis buku, kebanyakan soal agama gitu ya. Kemudian juga translate
kitab-kitab yang dari bahasa Arab. Mhm. Kalau biografi, autobiografi itu ada satu. Oke. Gitu. Ya. Tapi ada juga beberapa penulis lain yang adalah membuat tulisan tentang beliau. Tapi kalau untuk dulu ya waktu masih ngajar, beliau pernah membuat sebuah buku yang bertuliskan tentang cerita bagaimana beliau itu mengajak murid-muridnya, karena dulu beliau guru ya, ke planet Mars. Keliling nih, naik roket ke planet-planet. Secara imajinasi nih ya. Secara imajinatif. Gitu. Nah, buku itu berhasil diselamatkan pada saat rumahnya digerebek sama Belanda. Nah, buku itu masih bentuk lembaran-lembaran, coret-coretan beliau, disuruh selamatin. Nah, itu sekitar tahun masih sebelum kemerdekaan. Itu tahun 40-an masih. Berarti Jadi- selamat dari dulu tuh. Iya, selamat. Ikut. Ini selamat. Selamat. Selamat dari dulu ikut. Nama orang itu selamat. Kalau bebek selamat dari dulu udah ada orang selamat tuh. Iya, iya. Diselamatin. Luar biasa. Nah, itu kan menunjukkan bahwa zaman dulu tuh orang-orang tuh visioner. Gitu. Nah, berarti itu buku sekarang ada bentuk fisik realnya nggak tuh? Kalau di kita sih nggak ada. Adanya di Kalau nggak salah, gue dengar aja ya, gue nggak tahu itu benar Di atau Belanda? enggak. Kalau nggak salah di Belanda. Di tapi Leiden. emang yang gue tahu ya, maksudnya sejarah kita tuh banyak banget di Belanda loh. Iya, di Banyak sana. banget, iya. Kan mulai satu persatu diambilin. Mulai balikin. dipelajarin. Karena kan emang banyak banget orang kita yang tinggal di sana juga. Benar. Ya contohnya kayak sekarang di sepak bola banyak naturalisasi itu dari Belanda. Kenapa? Karena memang banyak banget darah Indonesia di sana. Iya, Darahnya. betul. Bukan begitu. Termasuk Bapak. Bapak lahir di Belanda kan? Ya, alhamdulillah. Yongan. Yong. Lu kenapa nggak main bola? Enggak dong. Kan bisa kita naturalisasi. Enggak dong. Udah tua. Naturalisasi sekarang. Waktu itu waktu muda. Sebenarnya dulu gue udah sempat main bareng sama Van Basten, Kulit, Tapi Wibong. ini kita belum Iya nih. Minum dulu. Minum dulu. Iya, Lu mau kopi ini, apa mau bro. coklat? Coklat. Kopi. Gua kopi deh. Ini Kopi. kan? Ya. Respati kopi. Respati. Respati kopi. Kopi. Ini yang waktu itu juga kan? Sama ya? Beda. Masa? Beda dia baru dibuka sekarang. Waktu itu mah udah kan? Nah, Udah Respati habis. juga kan? Yang enak tuh Seneng. minum kopi ini sambil makannya ayam. SHSD. SHSD. Ayo dong, langsung minum hijau, sendiri ya. sambal dada. Dada. Mana mau? Ayo dong. Aku juga ambil kopi. Itu. Cheers lagi dong. Cheers. Nah, ini mantap. Kopi. SHSD Sambal hijau, sambal hijau. Minum dulu, tangan kanan. Wah. Jangan lupa juga untuk follow Respati Coffee. @Respati Coffee. Mantap banget. Asli. Rasanya kopi banget. Lebih enak kalau dingin, Bang. Karena aku minum kopi. Jadi Kalau harus coklat, ditaruh di kulkas. Biar dingin. Bro, abis ini lo mau kemana bro? Habis ini ya gue ngintilin lu aja lah berdua. Ya. Mana nih kita? Iya. Kita aja berdua ngintilin dia. Kita malah pengen ngintilin dia ya. Malah dia mau ngintilin kita. Iya. Om Safir, thank you banget sudah hadir di sini. Makasih banyak sudah memberikan ilmu buat kita-kita, terutama para tamu di luar sana yang mungkin selama ini nggak tahu sejarahnya. Betul. Pak Idam Khalid ada di dalam duit gocengan ini gitu ya. Akhirnya kita juga tahu gitu ya bahwa sejarahnya kenapa sih bisa beliau yang ada di Iya. Gua harus lihat kamera katanya. Gua takutnya sadar kamera banget. Kenapa bisa beliau yang harus ada di duit 5.000-an? Betul. Gitu. Makanya mulai sekarang ingat gocengan, ingat Safir. Berat. Mulai sekarang ingat gocengan. Berat. Es teh manis Solo Jang Jumbo. Oke banget. Thank you. Thank you ya. Sukses selalu ya, sehat selalu ya. Para Thank you. tamu, see you. Bye bye.